Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Ini sambil Tyler sih sebenarnya saya. Sorry, Apa? yang webinar nih kata Feby gini. Jadi ada 2 event. La ilaha illallah. Ya udah ya udah. Oke. Webinar tanggal 1, pelatihan di hotel tanggal 30 Mei. Yang itu kurang dikasih tahu ke aku soal. Gimana? Yang 30-nya kurang. Ya udah nggak apa-apa. Deh. Udah dikasih semua flyernya? Iya. Oke, ini bentar. Kita mulai lagi ya. Cuman ini lagi Tyler kepala sih. Baru pulang tadi malam dari Jogja. Oke, kita share screen dulu ya. Oke, ini udah. Nah, jadi materi hari ini yang ini sorry, ini semuanya ikut kuliah kemarin nggak ya? Hari Kamis pagi. Kalau kalau nggak, saya akan ngulang yang Kamis pagi. Kalau nggak salah yang ini belum pernah dapat soalnya yang online, gitu ya. Kalau kalau ternyata materi saya ngulang, tolong kasih tahu ya biar saya ganti materi. Jadi yang ada di kepala saya belum. Oke. Berarti saya akan ngasih lihat gimana caranya bikin Linux nih ya. Jadi kalau kita lihat, tapi sebelum masuk ke situ, saya review inilah nilai. Aduh, lemot. Oke. Alah, lemot. Aduh, lemot. Overload, lemot. Kalian nambahin user yang belum ini saya tambahin ya. User, bulk, oke, confirm no, biar semuanya di confirm. Add. Ini ada berapa yang belum? Ada 4 orang doang, saya masukin confirm. Jadi ada 4 orang yang belum masuk, saya confirm. Terus buat yang ini ikut kuliah beneran, silakan masuk klik ke bukan my courses sih, ke dashboard atau ke home. Udah gitu nanti search ininya 2026.1. Nah, ini ada kuliah sistem operasi. Oke. Tapi sebenarnya bisa ikut klik aja kuliah apapun, ini angka ini diganti nih. Angka di sininya diganti. Sistem operasi angkanya 263. Saya ulang ya, 263 ini diklik. Kemudian nanti sebelah kanan, ini udah nggak ada. Tapi kalau yang belum enroll, di sebelah kanan ada tulisan enroll me, diklik enroll me, passwordnya ITTS 2026. Jadi ITTS besar semua, ITTS 2025, bukan 26, sorry maaf. Jadi enroll me passwordnya ITTS 2025. Oke. Akan masuk ke sini, ini materinya. Silakan dikerjakan kuis UTS UAS. Sekarang saya pengen lihat kemarin di kampus saya coba ngasih yang ini. Jadi saya loncat ya, materi loncat karena yang bawah-bawah ini relatif gampang sih. Command line gampang, instalasi software gampang, partisi hard disk gampang, bisa dikasih lihat sih, tapi gampang sih sebenarnya. Terus pengenalan share programming udah harusnya. Tolong dilihat juga rekaman-rekaman videonya ya. Nah, saya akan masuk ke compile kernel, remaster Ubuntu saya loncat karena udah jarang banget yang pakai. Wis, ada yang ini ya, bocor. Enggak, saya nggak bisa, saya bukan admin, jadi saya nggak bisa matiin orang. Jadi ya yang bocor, yang mic-nya masih kebuka tolong di ini aja. Dari siapa nih yang masih kebuka mic-nya? Dap sama Andrian Saputra, mic-nya tolong ditutup aja biar yang lain nggak usah dengar suaranya. Mulutnya tolong dijaga. Yang nggak usah lah, mic-nya aja tolong tutup. Jadi kita akan bahas yang ini, terus saya akan loncat ya. Ini compile OpenWRT.
Terus mana lagi? Sama membuat sistem operasi Android. Ini tiga ini mirip-mirip sih sebetulnya. Oke. Oke, sekarang saya akan sebelum terlalu jauh saya akan masuk ke nilai. Ini sudah ada berapa orang ya tadi yang lulus? 7 apa berapa lupa. Pokoknya ada lumayan ya yang lulus. Jadi udah banyak yang lulus. Oke, saya geser ke sana. Oke. Ini masih 57, Izunudin masih 57, ini Taufik Zuhair masih 22. Nih, Muri Bagus 95 ya. Oke, udah nggak bisa itu kuliah juga nggak apa-apa. Terus Dira Fajar Maulana 93. Terus Naufal Fatur Ramadan 97. Terus Hafiz Hablillah 95. Kemudian ini enggak. Ini Dava masih 959 bukan 95, 59. Terus Robi Ramjako 94. Aditya Rizky 89 udah oke sebetulnya. Kalau mau stop di situ juga nggak apa-apa. Kalau mau diterusin biar di atas 90 nggak apa-apa juga. Tapi ini udah oke sih. 89 udah oke. Ini 20 Nani Setiawati masih perlu ujian. Nah ini Sangga Bakti Wijaya 95 itu. Jadi itu yang udah lulus ya. Yang lainnya silahkan kerjain ujiannya, jangan ditunda sampai akhir semester. Tolong kasih tahu yang lain juga supaya jangan ditunda sampai akhir semester. Kalau pengen ngerjain kuis UTS UAS di kuliah yang satu lagi yang keamanan informasi, silahkan juga. Ini kan semester 2 teorinya. Tapi kalau nanti yang keamanan informasi semester 4, silahkan dikerjain juga sih. Jadi itu bisa dipakai untuk nabung nilai. Jadi yang kalau Anda punya energi lebih, silahkan kerjain semester 4, terus buat nabung nilai. Nggak masalah, bagus-bagus aja. Oke, sekarang kita masuk ke kuliahnya. Kok klik yang ini salah. Oke, kita masuk ke sini. Ini harusnya bisa dilihat. Yang tadi ya cara kerja sistem operasi, penggunaan command line, repository, install software di Linux, terus partisi hard disk, instalasi Linux sebagainya, bisa dilihat di video di YouTube. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya. Jadi ini kalau ada request silahkan request, kalau ada pertanyaan silahkan tanya. Misalnya Pak, tolong kasih lihat lagi dong cara instalasi Linux. Oke. Oh, ada catatan penting ya. Tanggal 23 kemarin lagi di tempat ramai. Ya nggak apa-apa juga sih. Ini ada catatan penting. Ubuntu yang paling baru saja dirilis. Ubuntu bisa desktop bisa ini download aja ya. Ubuntu 2604 udah baru dirilis nih, bisa di-download. Oke, free. Dia ada yang desktop, ada yang server. WSL ada. Baru tahu gue. Ini ada, baru tahu nih. Ini Windows subsystem buat Linux-nya ya. Ini keren nih, Windows subsystem for Linux. Oke, saya baru tahu sekarang. Ini saya baru tahu yang makhluk ini baru tahu nih. Oke. Cloud itu bisa ditaruh di cloud, berarti ini buat di Edge system. Oke. Bisa, saya biasanya download pakai BitTorrent. Jadi tolong silakan download, bisa dieksperimen. Oke. Terus kita akan masuk ke compile kernel. Oke, kita di sini compile kernel Linux pakai Ubuntu 2404. Kita akan masuk ya. Kita bikin Linux sendiri. Instalasinya kayak gini. Tool yang dibutuhin kita akan praktekin. Jadi ini saya akan coba cepet aja. Oke. Ini akan kita perlu instalasi tool yang dibutuhin. Lib Essential tuh compiler GNU CC, C compiler, GNU C compiler sama make. Lib Anchors itu buat GUI, GUI di command line ya. Ini kayak command line tapi ya agak GUI lah, kira-kira gitu.
buat konfigurasi si kernel. Ini make di menu config-nya. Terus kalau enkripsi pakai libSSL, terus kalau debugging pakai libelf. Oke. Terus kita perlu ngambil source code kernelnya dari sini. Cuman kernel yang baru tuh kernelnya udah salah gitu. Kernelnya versi 7 yang baru. Oke, 7.01 ya. Copy link. Ini saya sekalian ngedit ya. Saya mau benerin ini. Ini saya edit. Oke. Oke. Terus ininya saya ganti ke sini. Ini sekalian betulin wiki saya ya. Oke. Kemungkinan besar dia jadi 70. Oke. Jadi versi kernel baru 70. Ini bisa kita lihat di HP-nya kita. Kemungkinan besar Anda nggak ada yang versi 7 sih handphonenya. Jadi kan Android kan Linux juga bisa dilihat. Terus kita bisa colong konfigurasi kernelnya dengan cara copy boot config. Oke. Copy semua konfigurasinya di .config. Kemudian kita bisa sinkronisasi dengan konfigurasi yang lama di source code-nya Linux, bisa old config. Kalau saya biasanya nggak old config, nggak saya kerjain, saya langsung skip aja ke make menu config. Jadi saya timpa langsung ke make menu config-nya. Jadi saya konfigurasi pakai konfigurasi yang ada di sini. Terus compile. Nah ini kalau perintahnya pakai -J jumlah prosesor, kita bisa setting mau berapa core yang dipakai buat compile kernel. Tergantung komputer yang kita pakai. Kalau komputer yang kita punya bangsanya 4 core, bisa 4 core, tapi jadi lemot banget ya. Kalau kita lagi sambil kerja, bisa aja make -J 1. Jadi saya cuma pakai 1 core, 3 core yang sisa, kita bisa pakai buat kerjaan. Jadi kita bisa sambil compile kernel sambil kerja. Gitu ya. Kalau di Ctrl C atau diberhentiin compile kernelnya, kita bisa make J lagi, kalau saya seringnya make all aja langsung. Make all, kita compile kernel. Ini jujur nih komputer saya ada laptop sebelah. Laptopnya bakal saya format ke Ubuntu 26.04. Ini masih Ubuntu 24.04. Karena mau saya format, ini saya lagi siksa banget nih laptop. Kemarin saya install inilah, itulah segala macam, udah gitu nanti bakal saya format. Jadi cuek-cuek aja, dihancur-hancurin. Ini lagi compile kernel. Oke. Terus kalau saya udah nggak make -J apa, saya make all. Kemudian kalau mau install drivernya, make module install. Kalau udah selesai kita bisa install driver, make module install, make install semuanya, make install. Oke. Kernel akan masuk ke folder /boot VM Linux. Oke. Inisialisasi buat RAM file sistemnya akan dibuat. Ini kapan dipakainya? Pada saat booting. Jadi pada saat booting, RAM akan jadi file system, terus nanti software-softwarenya akan masuk ke dalam file system RAM, dan itu akan dijalanin gitu kira-kira. Oke. Nah, grup itu buat waktu booting pertama kali kita bisa ada pilihan. Kalau kita punya beberapa sistem operasi di dalam komputer kita, grup itu yang ngatur kita pakai sistem operasi yang mana. Kira-kira gitu. Kalau ada window juga grup tahu, dan kita bisa milih mau pakai yang mana juga window. Yang defaultnya juga bisa di set di grup. Udah selesai semuanya, kita reboot. Jadi kalau disederhanakan, sebenarnya cara bikin Linux nggak susah. Ini adalah folder-foldernya. Oke. Arc driver fsnet memory management kernel security, ini foldernya. Kemudian install driver aplikasi yang dibutuhin. Yang perlu ada libessential, libencurse, libssl-dev, sama libelf-dev, sama dwars. Kemudian kita download source code kernelnya. Sekarang udah versi 7, bentar lagi 7.1.
kemudian kita copy konfigurasi, oke, terus kita konfigurasi, kemudian compile, make all, kalau saya nggak mau puyeng kepala, saya make all aja, terus make module install, make install, reboot, oke. Nah, cuman ada sedikit bug sebetulnya, saya kasih tahu aja lah ya, nggak ada di catatan yang itu sih, ada itu yang dari kuliah tuh. Kalau catatan saya, jadi kalau catatan saya bisa masuk ke sini, kernel, ada bug sedikit. Bukan bug sih sebetulnya, itu bukan. Grup itu boot order, ya bisa dilihat kayak boot order sih, tapi sebenarnya dia bisa setting macam-macam. Jadi selain dia bisa ngasih urut, sebenarnya bukan urutan sih, dia kasih pilihan. Kita mau boot yang mana, kita bisa milih waktu boot pertama kali, gitu ya. Selain itu kita bisa ngeset waktu boot ini yang ininya aktif, boot yang ininya aktif gitu, mana yang aktif segala macam. Oke, sekarang saya akan masuk ke, jadi keywordnya kernel tadi. Jadi masuk sini kernel, masuk ono center rd/wiki kernel. Kemudian di bagian bawah ini ada nih, compile kernel di Ubuntu 24.04. Ini catatannya beda sama yang dari e-learning. Ada satu bugnya nggak dimasukin dalam e-learning nih. Oke. Oke dah. Ini sama aja, bisa. Ini sudah Linuxnya udah Linux 7. Kemudian ini copy konfigurasi dari komputernya kita ke config. Ini kalau kernelnya dipakai di komputer kita ya. Jadi konfigurasi yang ada bisa kita copy ke config. Ini nggak jalan. KPKG ini entah kenapa nggak jalan, puyeng kepala saya. Saya biasanya ini aja langsung, atau bisa diedit ini. Nah, ada hack sedikit yang ini harus dikerjain ternyata, reset. Kalau nggak dia berhenti. Jadi ini ada apa, key-nya, ini nggak ada ternyata. Jadi ya udah harus gua delete aja. Kalau nggak dia reset nih. Jadi ini harus di-delete aja. Jadi di-search aja di file.config-nya di-search. Kemudian kita buang debian/canonical -church.pem sama revoke-church.pem-nya dibuang aja. Cuman ada dua ini aja yang brengsek. Udah gitu compile-nya harus jalan. Oke, sekarang saya kasih lihat. Saya akan kerjain langsung beneran. Oke. Oke. Oke, saya clear dulu layar. Saya akan kerjain ya satu-satu pelan-pelan. Tapi ini udah dikerjain semua, jadi cepat mudah-mudahan. Saya akan kerjain. Ini akan kita apt update dulu lah. Apt update biasa. Ini udah ini dalam proses compiling nih sebenarnya. Udah selesai belum ya? Kayaknya belum sih. Coba kita lihat. Ini prosesnya ada di sebelah ini, terminal yang sebelah. Saya klik aja terminal sebelahnya. Ini lagi compile nih. Lagi compile, jangan khawatir. Oke, ini lagi proses compile. Jadi sebagian proses nggak akan saya kerjain, soalnya lagi compile, bahaya. Ini kelihatan dia bikin .o. Oke. Kalau saya nanti kasih perintah make clean, .o-nya hilang semua. Jadi kita harus compile dari nol. Ini lagi proses compile, biasanya lama banget. Ini belum selesai. Dia nggak akan selesai juga sih. Selama kita kuliah kayaknya nggak akan selesai. Udah apt update, kemudian saya akan install semua software yang dibutuhin. Oke, udah ke-install karena memang udah di-install. Ini agak rewel, jadi catatan ini berubah-ubah ya. Maksudnya tadinya libanchors 5, libanchors tadinya 5, 4, ini berubah, sekarang udah 6. Jadi ini harus diganti-ganti. Ini harus lihat errornya. Ini ada error, terus harus dirubah. Tergantung versinya. Ini masih Ubuntu 24.04. Di Ubuntu 26.04, kemungkinan perintahnya akan berubah lagi. Kemudian ini kita perlu download. Perhatiin di sini ada perintah yang berbahaya. Jadi kalau kita sudah pernah compile kernel, biasanya kernel ada di folder usr source linux. usr src linux. Kalau kita kerjain rm-rf usr src linux, hilang semua ini urusannya. Jadi hati-hati bagian yang ininya.
gitu ya. Kalau nggak mau hilang, jangan kerjain. Soalnya lumayan, soalnya nanti .o-nya ada di sini semua nanti, .o-nya ada di sini semua di user source Linux-nya. Oke. Nah, kita download si kernelnya di sini. Tergantung versi kernel terakhirnya. Cara ngeceknya cuma gini doang sih. Masuk aja ke kernel.org. Oke. Nah, di sini latest release 701 itu yang stable. Yang stable-nya ada di 701. Ini ada tarball, saya biasanya klik kanan tarball, copy link address. Oke. Jadi saya copy linknya yang tarball. Yang ini kalau ada RC kan release candidate, jadi belum release banget. Ini kalau kita perhatikan dia lagi ngejar ke versi 71. Sudah bisa kita download tarbalnya, cuman ini release candidate, jadi masih nggak stabil. Yang relatif oke adalah 701. Versi 6 sudah end of life, EOL end of life, jadi nggak bisa dipakai, tidak disarankan dipakai lagi. Yang jadi masalah, handphone Anda, Android Anda rata-rata versi 4, versi 5. Jadi parah banget sebenarnya kondisinya handphone yang kita pakai sebenarnya parah sih. Jadi sebaiknya ya kalau berani mati ya bisa sampai level kayak ginian ya. Klik kanan copy. Oke. Nah, nanti kalau dapat coba saya masukin notepad aja ya. Ini kita dapat URL-nya. https://cdnkernel.org pub/linux kernel versi 7.x linux ZX belakangnya. Oke. Nah, ini perlu dimasukin ke dalam sini wget. Kita dapat, kemudian tar xjf filenya -c usr source. Jadi taruh di source, dia akan bikin folder namanya Linux 70, terus saya bikin static link ke user source Linux. Beres ya. Ini nggak akan saya kerjain. Soalnya ini source Linux kernelnya udah ada. Sekarang saya akan coba masuk ke dalam, saya gedein ya layar. Biar kelihatan aja sih. Biar melihatnya lebih enak. Clear layar. CD user source Linux ls. Jadi ini ada banyak folder-folder di sini yang berkaitan dengan sistem operasi, antara lain kernel, memory management, network, security, sound, ini virtualisasi, arsitektur, ini ada sertifikat-sertifikat, ini ada driver, jadi ada beberapa yang tadi ada di contoh ya. Mana dia? Sorry, sini ya. Oke. Kalau kita lihat di atas, ini ada arsitektur, driver, file system, net, memory management, kernel, security. Ini yang banyak kita butuhin. Cuman kalau benar-benar mau ngodingin kernel. Cuman kalau kita lagi ngompal kernel beneran, coba bentar ya. Make, biasanya komplain nih. Make menu config. Bentar, lihat. Oh, di 204 yang devnya ada ya. Semoga solve ya. Ini agak berbahaya. Ini privilege escalation. Ngeri emang. Tapi kalau dev itu, yang dev emang tugasnya dev adalah buat di hack sih. Saya kasih lihat make menu config ya. Biasanya komplain nih. Oh, bisa. Oke. Oke. Jadi ini yang versi sederhana banget kalau kita mau compile kernel. Intinya konfigurasi ini kita bisa ngatur mana yang di-include ke dalam sistem operasi, mana yang bentuknya modul, mana yang nggak usah di-compile, nggak usah ada dalam sistem operasi. Jadi tergantung hardware yang kita punya, tergantung objektif kernel yang mau kita buat, mau besar atau kecil. Oke. Misal kita mau mainan router OpenWRT, virtualisasi nggak dibutuhin dong. Jadi ini bintang ini bisa kita buang sih sebetulnya. Kalau bintang itu di dalam kernelnya langsung akan ada. Nah, ini ada banyak nih virtualisasinya. Perhatiin kebanyakannya bintang nih. Kernel base virtual machine KVM-nya ada,
KVM buat Intel ada, KVM buat AMD ada, semuanya ada ini. Ini ngeri nih, kalau udah kayak gini ngeri banget. Soalnya semua virtualisasi dimasukin. Saya nggak akan ngerubah ya, soalnya karena lagi dikompil, kacau kalau file ini dirubah jadi kacau semuanya ntar. eh Terus ini juga ada kalau kita mau ngecek vulnerability dan segala macam ada di sini. Ini sebenarnya cuman apa ya switch checklist aja. Apa yang mau dimasukin dalam kernelnya? Software apa yang mau dimasukin dalam kernelnya? Kita bisa cuman kayak gini caranya. Jadi kita bisa milih, kita pakai spasi aja ya. Pencet spasi nanti bisa pindah-pindah antara bintang, M atau kosong, bisa dipilih-pilih sih sebetulnya. Oke. Nah, ini urusan-urusan serangan ke kernel di sini sih, pertahanannya salah satunya. Oke. Terus yang saya biasanya banyak mainin di kernel, biasanya lebih ke file system sama networking. Dua makhluk ini yang saya mainin seringnya. Di file system, kita bisa ngeset kernel kita mau support file system apa aja. Bisa ext4, bisa ini file system Linux biasa ya. Nah, yang agak ini yang buat window-nya ada di bawah kalau nggak salah. Window mana? Window nih dia. Ada CD-ROM. CD-ROM udah nggak jarang make sekarang. Masih ada. Tapi udah jarang orang pakai CD-ROM ya. Nah, ini sekarang DOS, FAT, exFAT sama NT file system. Ini kondisinya support. Ini mas yang VFAT bahkan dimasukin dalam bintang. ms.support dalam bentuk modul. Oke. FAT UTF-8-nya optional bisa dimasukin. Jadi NTFS masuk, exFAT-nya modul. Kalau di hard disk flash disk yang baru seringkali formatnya exFAT. Jadi kalau saya sih nggak akan modul bentuknya, saya masukin dalam bentuk bintang aja, udah masukin ke dalam beneran. Oke. Tapi ya lebih berat aja. Tapi ya banyak pakai sih soalnya mau diapain. Oke, ini kebayang ya. Sekarang kondisinya udah support semuanya sih. Nah, yang jarang sekali dipakai tapi di data center segala macam sering dipakai adalah network file system. Nah, ini network file system banyak sekali dipakai, terutama di NAS, segala network attached storage segala macam itu kita makainya kayak ginian banget. Jadi ini ya tergantung nanti kita kerja buat server seperti apa. Kalau kita mainnya di server, ya kita file system dipakai banget. Kalau kita mainnya di environment-nya di corporate, Windows segala macam, kebanyakan makanya SMB. Cuman kalau di server yang gede-gede di data center kita makanya NFS. Kebanyakan NFS. Beda utama yang akan kerasa antara network file system dengan SMB. Kalau network file system NFS ini si hard disk bisa kita format juga dari jauh sih. Kalau SMB nggak bisa. Gitu kira-kira. Jadi hard disk jadi kita bisa lihat hard disk dari jauh gitu. Kalau SMB dia udah ke format, kita cuman file sharing aja. Jadi kita nggak bisa buat format apa segala macam. Wis. Read AI, meeting notes on meeting. Keren banget ya. Sekarang hidupnya udah pada enak banget sih. Gue dulu kagak ada kayak gituan. Oke. Kita klik lagi, kita exit. Jadi itu network file system. Sekarang networking. Ini banyak, networking banyak banget. Yang mungkin harus diperhatikan terutama di IP versi 6. Sekarang ini. Oke. Wireless, ini ada banyak wireless nih ya. 802.11 itu wifi banget. Ini kalau mau dibaca-baca harus dibaca-baca nih. Ini banyak ininya sih sebenarnya, fitur-fiturnya banyak macam-macam. Oke.
Cuman di sini ada satu yang agak ajaib adalah coba networking option di sini paket transport layer security TLS itu buat HTTPS gitu ya. Ini udah support langsung. Terus ini TCP/IP networkingnya support. UDP ada, TCP ada. Oke, ini mah biasa semua. Yang agak ajaib makhluk satu ini, amatir radio support. Oke. Saya kebetulan anggota amatir radio juga. Nah, ini makhluk yang nggak banyak yang orang yang tahu nih sebenarnya. Jadi ini kita bisa pakai Linux buat dukung jaringan radio. Kita ngembangin pakai AX25, oke. Terus oke, di sini ada Bycom, ada BPQ Ethernet driver segala macam. Oke, ini dikembangin waktu sekitar tahun ini mainan ininya ya. Ya sekedar info aja ya, makhluk-makhluk ini kalau mau ngoprek dahsyat keren. Ini dikembangin sama orang-orang nggak punya duit semua. Kita waktu itu nggak punya duit. Saya juga kategorinya nggak punya duit. Jadi kita ngembangin Bycom ini dia pakai apa? eh nggak tahu nih. Sekarang kan kita udah makainya komport, pakai COM1, COM2, COM3 ya. Udah nggak ada sekarang USB semua ya. USB 1, 2, 3. Kalau di komputer-komputer lama ada COM-nya, COM1, COM2, COM3. COM ini disambungin ke peralatan modem, bikin sendiri nyolder, ini modemnya nyolder sendiri, terus kita bisa connect ke jaringan internetnya. Ini bisa support ngoprek OpenBTS nggak? Nggak bisa, kalau yang ini nggak bisa. Ini nggak bisa buat OpenBTS. Kalau Ilyasa mau tertarik OpenBTS, coba saya kenalin sama Yoga ya. Barang saya ada di Yoga soalnya. Jadi saya harus ngomong sama Yoga. Yoga, ini Ilyasa tertarik ngoprek OpenBTS supaya Etus B210 saya dipakai sama Ilyasa dioprekin. Yoga harusnya ngoprekin buat tugas akhirnya dia sih, cuma belum ada update dari dia, sudah saya mana ceritanya sih. Gitu. Jadi ini bukan buat OpenBTS, bukan. Yang ini kecepatannya paling pol 1200 bps, 1,2 kilo bps. Jadi nggak sampai mega ya, cuman kilo doang ini kecepatannya. Tapi ya buat kita-kita zaman dulu tuh udah keren banget sih. Jadi ya zaman dulu kala itu sekitar berapa? Kalau sekarang jadi udah berapa tahun yang lalu? Hampir 30 tahun yang lalu ya. 30 tahun yang lalu lah kira-kira. Jadi hampir 30 tahun yang lalu, antara 30 sampai 25 tahun yang lalu, kita ngirim tulisan dari satu komputer ke komputer lain lewat jaringan internet yang buatan sendiri sampai keluar katanya di ujung sana udah happy-nya setengah mati gitu. Kalau sekarang mah biasa. Oke, kirim email, saya kirim email ke Yoga. Nanti mungkin saya tanyain nomor teleponnya Yoga ke Pak Agung juga ya. Jadi si Pak Agung itu tahu nomor teleponnya Yoga. Nanti coba kontak sama Yoga, tanyain udah saya harus nanya juga udah saya mana ceritanya ngopreknya dia. Emang Eral ada? Oh, nomor telepon. Kirain Eral punya Etus. Si Eral punya nomor teleponnya Yoga juga ya. Tolong kasih Ilyasa. Saya akan email Yoga juga. Jadi koordinasi aja. Targetnya Yoga sih buat bikin jadi itu alatnya Etusnya tadi dipakai buat ini sih, buat walkie talkie supaya ngomong sama AI. Jadi AI kan AI dipakai ngomong buat mancar ke udara pakai AI, udah gitu kita manusia bisa ngobrol sama AI lewat radio.
Jadi si Etus tadi bisa on air, bisa transmit, bisa keluarin pancaran radio. Cuman pancaran radionya dikontrol sama AI gitu. Jadi suaranya nanti di-generate sama AI. Jadi ceritanya kayak gitu sih yoga. Cuman yoganya udah saya mana ceritanya? Harus tanya sama yoganya sih. Kira-kira gitu. Jadi coba coba saya akan email yoga yoga juga kalau ya kalau ya kalau bisa dibantuin yoga juga yang kayak gituan dibantu juga nggak masalah sih. Kalau nanti kalau mau 5G, kalau mau ngoprek 5G, kita sebenarnya bisa ngoprekin 5G tanpa alat itu. Satelit tower segala macam sih buat jaraknya biar jauh doang sih. Kalau buat eksperimen mah jangan mikirin kayak gituan dah. Jadi komunikasinya buat di depan hidung aja, komputer sebelah-sebelahan aja. Jadi gitu cara eksperimen. Jangan mikir yang canggih-canggih. Soalnya kalau mikir canggih kita nggak punya duit. Jodoh. Jadi kayaknya perlu diajarin teknik. Ono Purwo. Iya, bocor lagi. Bukan. Bukan tai. Oke, ini keluar ya. Kita keluar ya, ini beres ya amatir radio ya. Cuman amatir radio ya menarik banget sih kalau buat di daerah perkebunan. Jadi yang radio. Jadi kemarin hari apa ya? Hari 2 hari yang lalu lah. Hari Sabtu, hari Jumat, hari Jumat. Jumat pagi minggu lalu, Jumat kemarin saya ngasih workshop IoT buat di perkebunan. Jadi orang-orang perkebunan. Mereka mikirnya kan canggih, pakai satelit apa segala macam. Saya bilang, gue mah kagak pakai satelit, gue kagak punya duit ke satelit mah. Soalnya pakai Starlink aja langganannya 1 juta. Saya pakai HT Baofeng. Baofeng ini harganya tuh berapa? 2.000. Daripada gue pakai satelit, harganya 1 juta itu pulsanya ya, kuotanya 1 juta sebulan. Cari perkara banget, gue pakai ini aja. Terus pakai antena kayak gini, cuman antenanya diganti pakai antena yang lebih gede ya. Antenanya kalau nggak salah sekitar 100.000 atau 200.000 lah yang gedean. Ya udah itu jarak 15 kilometer. Oke. Jadi kalau saya suruh milih saya pakai gini-ginian lah. Ngapain pakai gituan cuman buat IoT doang. Ini bisa buat IoT ya. Ini saya kasih lihat lah hasil karya orang orang Indonesia. Ini orang Indonesia ya. APRS.FI. APRS itu Amateur Packet Reporting System. FI di Finlandia, servernya di Finlandia, cuman ini yang peta yang akan kita lihat Jakarta nih. No, Jakarta nih petanya. Which, ini siapa yang geblek? Anjrit, siapa nih? Kelakuan anak-anak. Ditaruh di, wih goblok. Ini pasti ada yang lagi monitoring ini nih. Waduh. YB1TJ. Waduh. Teman, ada di Tangerang Selatan. Dia lagi monitoring ice, dia bisa ngelihat ini ternyata kapal-kapal ini kelihatan apa lokasinya apa segala macam. Oke. TJ itu rumahnya di bawah sini sih, di daerah sini. Oke. Nah, ini Eko dia lagi jalanin tumben dikit banget nih kayaknya gateway internetnya nggak jalan nih. Oke. Ini Eko dia ini ke Alfa Zulu. Ini lagi jalan nih, ke 9 ini mobil nih kayaknya, mobile tracker. Kecepatan 17 km per hour, arah 157 derajat, altitude 39 meter. Jadi kita, ini makanya walkie-talkie semua ya. IMO. Saya malah nggak tahu IMO. Gue kagak ngerti IMO. Oke. Jadi kita bisa lihat di sini kita bikin sendiri semuanya ini. Kita tukang ngoprek yang ini yang pakai walkie-talkie tadi. Itu. Jadi teknik yang ini yang dikasih ke orang-orang itu. Jadi kadang-kadang kita harus mikirnya nggak usah canggih sih. Kita bisa pakai yang sederhana-sederhana juga nggak masalah sih. Oke. On the way heula ini bahasa Sunda nih. Oke. Deh, tutup. Ini tutup biar kebayang. Nah, sekarang kita lanjut urusan ini ya. Ini bisa dilihat, ini bisa diinstal. Kalau mau install bisa di copy paste gini. Ini udah selesai nih ya. Oke, exit. Oh,
Kalau ngoprek yang di sini saya paling kalau kita yang ngerubah kalau kalau jadi biasanya dari konfigurasi yang ada kita nggak ngerubah apa-apa sih. Cuman kalau oke lah pengen ngerubah biar kelihatan kita rubah, saya biasanya ngerubah cuma di bagian yang ini, general. Di bagian umum general setup, saya klik general setup, terus di sini ada local version. Ini perhatiin, ini ada tulisan Ono Linux. Nah, itu mah gombal banget. Jadi ada kernel version 7.0.0 ditambahin versinya Ono Linux, ya suka-suka aja sih itu. Ya cuma gini aja di enter, terus ditulis aja apa di sinilah. Cuma gitu doang sih. Ini nggak penting sih. Cuman buat ini doang, selfie. Gitu ya. Yang lainnya apa adanya udah kebagusan, jadi nggak perlu dirubah-rubah. Oke. Tapi kalau mau dibaca-baca. Nah, sekarang kita kalau mau lihat konfigurasi benernya, oke, adanya di .config. Bisa dilihat pakai VI atau nano segala macam. Ini saya akan lihat pakai VI, bentuk konfigurasi benernya kayak gini sebetulnya sih. Jadi ada yang Y, ada yang nggak diisi kosong, ada yang bentuknya modul apa, bisa dilihat di sini sih settingannya. Itu ya. Jadi sebenarnya konfigurasi sini bisa di set pakai editor teks juga bisa, cuman nggak manusiawi banget kalau teks editor. Jadi kalau mau enak pakai menu config sih. Itu. Jadi itu kernel tuh kayak gitu. Oke, sekarang saya akan install software pendukungnya. Build Essential, libncurse, dev, bison, flex, libssl, libelf, dwarf, sama bc, git segala macam bisa kita install. Cara installnya cuma gini doang. Oke, dah ke install, selesai. Ya udah karena udah diinstal ya udah selesai. Ini bisa di-download, nggak akan saya kerjain karena akan ngehajar Linux yang lamanya. Terus kita copy konfigurasinya ini. Oke, konfigurasi aslinya adanya di boot config. Oke, jadi adanya di folder boot. Saya clear layar. Sorry. Oke, boot. Kalau di dalam boot tuh ada beberapa file. OS-nya sendiri yang ini sih, VM Linux. Ini OS benernya. Konfigurasinya adalah di sini. Ini saya masih pakai buat sistem operasi yang versi 6.14 ya. Nah, ini kita bisa lihat more config ini. Nah, sama persis apa yang kita lihat tadi. Nanti kalau kita lagi ngompal kernel 7.0.0, ya ntar dia akan bikin konfigurasi yang 7.0.0. Kalau kita punya beberapa OS, di boot ini akan ada beberapa sistem operasi. Oke, jadi adanya di sini. Oke. Nah, di sini ada kelihatan ini versinya 6.14, ini sistem mapnya buat 6.14, ini buat memory test apa segala macam di sini. Gitu ya. Nah, konfigurasi grupnya ada di dalam grup. Sorry. Oke. Ini adalah grupnya itu. Waktu kita booting, dia akan baca grup config. Ini dia. Ini dibaca waktu booting ya. Waktu booting ini akan dibaca. Nah, dia akan baca ke buat milihnya. Nah, ini dia. Mulai milih nih di bawah sini. Nih. Menu entry Ubuntu. Ini yang defaultnya kebetulan. Ubuntu. Kemudian ada lagi menu entry, ada advanced option for Ubuntu. Nanti ada menu apa lagi di sini. Di sini ada Ubuntu, ini banyak banget iniannya, apa sih, parameter-parameter yang bisa di on offin, di settingnya di sebelah sini sih sebetulnya. Oke, jadi dia ada menu buat pilihan dan kita bisa ngeset macam-macam di makhluk ini gitu. Oke, ya ini kebetulan nggak banyak ya pilihannya. Jadi saya cuma ada Ubuntu doang, satu sistem operasi. Kalau di komputer saya yang satu lagi ada 4 atau 5 sistem operasi itu. Ininya lebih ribet pilihannya. Jadi kita bisa ngerubah-rubah sih sebenarnya dari sini. Mana yang mau defaultnya yang mana, caranya dikasih default. Nah, ini menunya, terus di sini nih. Sorry. Menu entry. Mana defaultnya dia? Coba. Default.
default. Oke, default. Nah, ini set default. Bisa di set default, set defaultnya 0. Jadi yang 0 itu jadi default. Oh, nih. Set default 0. Jadi menu yang 0 jadi defaultnya. Harus dilihat sih. Menu 0-nya yang mana harus dilihat. Tapi ini menu 0-nya yang Ubuntu sih. Kebetulan kalau ini ya Ubuntu yang jadi 0. Mana sih? Nggak kelihatan. Ah, susah. Jadi kalau ngedit ini langsung mah pening kepala sih, asli pening. Saya kadang-kadang ngedit ini mau dibantu sama ChatGPT aja biar nggak puyeng. Udah males banget soalnya. Cuma nanti banyak perintah-perintah grup yang bisa kita pakai. Jadi grup. Nah, ini ada banyak perintahnya. Group edit environment, ini ada grup-grup, ini banyak ya grup perintahnya. Sorry. Nah, ini banyak perintah grup-grup ini. Oh, ini ada grup set default segala macam. Jadi saya mainnya perintah di sini sih, nggak ngedit file itu langsung. Kalau ngedit file itu langsung mah bikin pusing kepala lah. Mendingan gue ngedit dari sebelah sini langsung. Jadi dibantu sama ChatGPT ya. Kalau langsung suka pusing sendiri juga akhirnya. Oke, ini udah kebayang. Ini konfigurasi. Oke, make old config nggak dikerjain. Tapi kalau misalnya kalau kita nggak pakai make menu config, kita bisa konfigurasi kernelnya itu disinkronin. Jadi kernel yang diinstal disinkronin sama konfigurasi yang lagi berjalan. Jadi bisa make old config bisa dikerjain atau make menu config. Cuman make menu config kalau mau dipakai harus di copy tadi. Copy dulu /boot config-nya ke .config, kemudian make menu config supaya kita bisa ngedit. Oke. Nah, udah gitu tinggal make mau berapa core yang dipakai buat compile. Oke, ini yang cara yang sopan, make berapa core. Saya sendiri kondisinya make all. Jadi semua core dipakai, hajar habis-habisan semua dikerjain buat compile doang. Oke, coba kita lihat udah saya mana ceritanya. Tuh, masih compile kan. Padahal saya udah ngomong berapa? Hampir sejam. Belum selesai. Gila lah pokoknya compile karena mah penderitaan asli. Gitu ya. Nah, kalau pengen belajar bikin driver, lihat di folder driver ini sih. Untuk belajar drivernya. Oke. Saran paling sederhana, ini kemarin waktu di Jogja kemarin, ya orang-orang open source pada kumpul semua, banyak yang kumpul. Jogja termasuk ada beberapa yang senior yang datang. Ada dari KPLI, Kelompok Pengguna Linux Indonesia, Pak Rusmanto datang, ada Pak Gildas, ada segala macam datang. Intinya sederhana sih. Oke, ini banyak yang ngembangin Linux di luar negeri banyaknya. Indonesia banyaknya cuma makainya doang gitu. Jadi mereka mulai ngomong kita kayaknya harus bikin gerakan bukan cuman make aja. Kita harus berkontribusi balik ke Linuxnya tadi supaya bisa berkembang. Kontribusi yang paling blow on, paling sederhana, nggak blow on sih, susah juga. Yang paling sederhana kontribusinya adalah menerjemahkan dokumen-dokumen tadi ke bahasa Indonesia. Udah gitu aja dulu lah. Oke lah, suruh ngoding kita mungkin keder kali ya. Walaupun bikin OS khusus buat di sekolah Indonesia, buat PC Lab sekolah. Iya, mending yang itu tuh. Kalau mau gombal, bikin OS PC Lab di sekolahan itu paling gombal sih. Coba ngobrol sama ini, kalau Eral kan dari SMK Negeri 6 di Tangerang Selatan ya. Coba ngomong sama Pak Rino apa segala macam supaya kita bisa bikin jadi jaringannya lab jaringannya kita bikin sistem operasi buat router gitu. Dan kemampuan yang seperti ini dicari banget sih. Kemampuan yang ini dicari banget. Contohnya yang make adalah ID Cloud Host. Nih saya masuk dulu sih. ID Cloud Host. Ini ID Cloud Host.
Eh, ini dia ya. Di atasnya iklan Upcloud. Nah, si Adi Cloud House ini kalau mau iseng bisa ngobrol sama Pak Reza. Hasil yang paling bagus nanti ya. Ya udah satu-satu Ral. Bukannya kemarin pengennya bikin buku aja Ral. Biar lulus kuliah ini. Oh, kalau mau gombal banget ya buat lulus kuliah ini, bikin buku tentang sistem operasi, bisa bikin sistem cocok buat sekolah. Cuman kalau saya bukan sekolah Indonesia ya. Kalau saya akan bikin buku, bikin open WRT buat pelajaran TKJ di SMK. Kalau saya lebih ke arah situ. Kalau sistem operasi udah nggak keren hari ini, nggak terlalu dilirik sama sekolah-sekolah sama modul. Bukan, buku. Kok modul sih? Buku, bikin open WRT. Gua terang ini habis ini kayaknya. Ini udah tinggal bro, ya udah. Ini masih ada waktu hampir setengah jam. Ini saya selesaiin dulu bentar ya. Udah gitu saya akan pindah ke open WRT supaya Era bisa bikin buku. Ntar, mana sih tadi teh? Mana tadi? Ini ya. Oke. Ini udah. Kalau udah selesai compile nanti make modul, make install. Oke. Reboot, selesai. Paling update group. Ini update group fungsinya buat apa? Ini kan kita punya sistem informasi baru yang kita compile. Kalau update group, dia akan nyari ada ada OS apa aja di komputer kita. Kalau ada OS baru yang kita compile, dia akan masukin ke dalam grup. Konsekuensinya adalah nanti kita jadi bisa milih mau OS mana yang mau di waktu booting, OS bikinan kita akan muncul di grup tadi. Itu beres ya. Oke, ini saya beres. Ini kira-kira itulah yang pentingnya. Sekarang saya akan ganti topik. Ini terutama buat Era supaya bikin OS Open WRT. Saya akan pindah. Mana tadi kuliahnya teh? Mana ya? Ini ya. Salah. Bingung. Ya udahlah. Nih, coba masuk sini. Yalah. Kuliahnya mana ini? Oke, ya udah mulai dari sini lah. 2026 1. Sistem operasi. Ini ada mana? Ini dia. Compile OpenWRT untuk router. Nih. Ini satu modul ini jadi satu buku. Mungkin itu bisa di OpenWRT kan nggak bisa. Cuman sarannya jangan. Sarannya jangan. Soalnya nggak bisa balik ke Mikrotik lagi kalau udah jadi OpenWRT. Kalau saya mau jadi OpenWRT, saya akan beli router bekas. Jadi masuk ke sini, Tokopedia. Oke. Cari router bekas. Misalnya TP-Link. TP-Link. Yang paling murah TP-Link sih soalnya. Tapi TP-Link bekas aja. Cari yang harganya, nah ini kayak gini-gini nih. MR3420, ini ada USB-nya. Jadi kita bisa bikin server printer, ini ada MR840, ini ada yang sampai, nah, cek ininya ya, EN02 apa, ini harganya 50.000, ini 840, 50.000, pokoknya yang harganya di bawah 100 nih, ada yang 75.000, EN0202. Nah, sekarang caranya, ini WR840N second 70.000. Oke, makhluk-makhluk ini kita cek di OpenWRT, openwrt.org. Oke, jadi yang cari yang harga di bawah 100 ya. Oke, di sini ada table of hardware. Dicari di table of hardware apakah router itu bisa kita ganti sistem operasinya pakai OpenWRT. Jadi tekniknya gitu, cari di sini. Jadi kita cek di sini, misalnya EN020 TP-Link. Oke, sekarang cari di sini. Saya gedein ya.
TP-Link. Oke, ini kita dapat, pakai minus ya. Minus. Nih, kalau nggak pakai minus nggak mau. Terus dia tadi apa? EN 020. Coba. 020. Nggak ada nih. Jadi yang EN 020 nggak ada. Adanya MR. Oke, jadi ini jangan dibeli. Soalnya nggak bisa kita ganti sistem operasinya. Kalau nggak yang ini WR 840. Oke, 840. Nih, bisa diganti nih. Nah, tapi harus hati-hati nih. Bukan harus hati-hati sih. Ini perhatiin dia ada yang versi 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi ini harus dicek dulu. Ini versinya berapa nih? Kemungkinan sih ini versinya versi kalau tahu ngomong sama seller. Tapi kalau yang ini versi rada baru nih mah. Oke, versi rada baru. Kemungkinan versi baru sih. Yang kemungkinan besar dia bukan versi 1. Tapi kalau udah kayak gitu berarti kita bisa, karena versi apapun bisa diganti ininya, kecuali versi 1 ya. Yang seru dari versi-versi ini ternyata walaupun namanya sama, WR840, CPU-nya lain-lain ya. Yang versi 2 pakai Atheros 9533, versi 3 Atheros 9533, versi 4 pakai MediaTek 7628, versi 5 7628. Jadi dia ganti prosesor nih, hati-hati loh. Nah, yang kerennya dari makhluk ini adalah RAM-nya gede, terus dia ini bisa lihat ke sana. Udah. Ada lagi? Itu buat download aja. Jadi saya biasanya ngelihat RAM-nya gede. Terus ini WiFi-nya bisa versi apa aja. Nah, ini kalau saya sendiri, saya nggak pakai WR840. Saya pakainya yang 3420 MR. Ya udah, masuk sini aja. MR 3420. Kenapa saya pakai MR 3420 ini? Soalnya ada colokan USB, saya bisa bikin printer server. Yang saya butuhin ini sebenarnya aslinya bukan printer server sih. Aslinya USB-nya buat modem 3G atau 4G. Jadi modem-modem dicolokin sini, kita jadi punya sambungan 4G dan punya router ini gitu. Jadi awalnya MR3420 dipakai buat kayak gituan. Tapi ada USB-nya, kita buat macam-macam, suka-suka kita dong, ada USB. Kalau di router yang lain nggak ada USB, jarang dicolokin USB. Nah, yang ini ada USB-nya, saya ganti nih USB-nya. Saya pakai buat printer server lah, saya pakai buat file sharing lah. Jadi ini bisa lucu-lucu nih, dengan USB ini bisa macam-macam kita kerjain. Kalau yang nggak ada USB-nya, kita terbatas. Hardware-nya cuma segitu. Kalau ada USB-nya, kita bisa yang lain-lain. Jadi saya cenderung ke arah MR340 ini sih, gitu. Kenapa printer server menarik? Karena printer server harganya sekitar 500.000. Ini harganya 100.000. Kita bisa bikin printer server dengan harga 100.000 perak gitu. Kalau mau dagang sih, saya sih nggak dagang, malah gua kasih nih kemarin printernya ke PKK, PKK kelurahan. Soalnya istri saya kan sekretaris PKK, dia butuh, wah beliin printer server, ya capek deh, gue bikinin aja dah, 100.000 gue kasih ikhlas. Itu ceritanya. Oke, ini OpenWRT ya. Iya lah. Sekarang kita, coba. Sekarang kita akan coba compile OpenWRT-nya. Ini biarin aja ngompal, tetap jalan terus. Yang ini kompilnya jalan. Kita akan bikin lagi buat OpenWRT. Bisa 2 sekaligus sih, satu komputer. Sambil ngompal sistem operasi, saya akan ngompal OpenWRT. Cuman ini komputer bakal diformat, jadi ya cuek-cuek aja lah gue. Sistem operasi. Kita akan masuk ke, jadi ini bisa satu buku. Oke. Jadi nanti bukunya bisa tentang bikin sistem operasi OpenWRT-nya, bisa disambungin pakai GNS3, pakai OpenWRT, terus kita bisa simulasi jaringan pakai OpenWRT. Hardware OpenWRT-nya tidak harus berbentuk hardware juga. OpenWRT-nya bisa kita dalam bentuk x86, jadi nanti bentuknya dimasukin ke VirtualBox, file OVA bisa. Jadi kalau saya cenderungnya sistem operasinya lebih ke TKJ-nya aja sekalian. Jadi bukunya buat TKJ. Itu jangan ngorbanin mikrotik, yang sayang mikrotik mah.
Kalau ada punya mikrotik sayang banget kalau dikorbanin. Oke, kita akan masuk ke OpenWRT. Ini ada beberapa materi tentang OpenWRT. Oke, kita akan coba di sini bikin OpenWRT untuk X86. Iya, jadi semua reguler saya minta buat ikut di sini ya. Tolong kasih tahu yang reguler yang soalnya Kamis besok. Kamis saya ternyata harus ngasih workshop Kamis besok. Jadi minta maaf nih. Kamis saya nggak ke kampus. Harus ngasih workshop ternyata. Gue kaget tahu lagi seru. Jadi Kamis harus ngasih workshop dari pagi sampai sore. Jadi libur, nulis buku lu jangan senang dulu lu. Si Heral ya kelakuan. Nulis buku ya. Bukunya tadi bikin OpenWRT ini, terus bikin masih ada Bu Anita. Iya loh, emang enak. Oke. Ini contoh cara bikin OpenWRT buat X86. Jadi bukan buat TP-Link MR3420 ya. Kita buat X86, ini fungsinya nanti kita taruh di VirtualBox, nanti pakai GNS3 bisa diajak ngomong tuh OpenWRT-nya, jadi kita bisa bikin router sendiri di komputernya siswa di SMK. Jadi kita bisa latihan mulai dari bikin sistem operasi buat router, bikin routernya, masuk ke jaringan, setting OpenWRT-nya sebagai router dan sebagainya. Jadi ini bukan hanya buat network engineer aja, ini dipakai buat belajar sistem operasinya bikin. Dan ini dipakai sama ID Cloud Host dan sebagainya. Ini yang ngomong ke saya langsung si CTO-nya, Pak Reza di ID Cloud Host, dia bilang terus terang, di ID Cloud Host, routernya tidak pakai Cisco, tidak pakai Mikrotik, tidak pakai Juniper, tidak pakai apa-apa. Dia bikin sendiri routernya pakai OpenWRT. Itu, soalnya kalau pakai yang lain itu mahal harganya. Ya udah, bikin. Mau diapain? Oke, sekarang saya akan coba bikin ya. Ini saya overview cepat ya. Ini sama aja, kalau kita perhatiin sama. Ini buat compiler-compilernya sama yang tadi Linux. Ya karena di OpenWRT juga Linux. Nah, cuman di sininya nih beda. Kita git clone di OpenWRT-nya diambil. Di sini versinya 2304. Cuman jujur versi yang terbarunya 24 sekian loh. Jadi udah sebenarnya ini waktu bikin ya ini susahnya kalau kita bikin materi ya. Waktu bikin materi paling stabilnya 2305. Ternyata sekarang udah berubah lagi. Udah gitu kita perlu update modul-modulnya OpenWRT. Salah satu modul yang dipakai di OpenWRT itu buat ininya ya, buat supaya si router bisa diakses pakai browser, pakai web. Saya sendiri kalau konfigurasi router, saya sering kali nggak pakai web sih, pakai command line masuk ke dalam routernya, terus konfigurasi pakai CLI di routernya. Kenapa pakai CLI? Kenapa tidak pakai web? Soalnya kalau pakai web itu kita harus klik kiri, klik kanan segala macam, kita harus ngapalin menunya. Kalau pakai CLI, cuman kita simpen semua konfigurasi dalam bentuk file teks, terus iya, mulainya dari buku dulu ya, Ral. Si Ral mah semangat Belum buku, banget, Pak. tapi yang penting kerjain. Hah? Kenapa? Mau gue restart dulu. Oh ini kirain Ral yang ngomong, ternyata bukan. Ya udah ya. Jadi buku selesaiin sampai jadi. Jadi saran saya sih bukunya bikin OS X86 aja, terus install di VirtualBox, terus di dalamnya ada sedikit tentang pemakaian itu buat simulator GNS3, oke, terus sama konfigurasi si OpenWRT-nya. Itu udah satu buku sendiri. Jadi itu buku mulai dari sistem operasi sampai network engineer-nya jadi. Kenapa kita perlu banget OpenWRT? Karena kita jadi tergantung sama Mikrotik hari ini. Itu berbahaya juga sih. Bergantung sama Cisco, oke udah mulai dilepas, tapi lari ke Mikrotik agak berbahaya lagi karena kita jadi tergantung lagi. Kita tuh bangsa Indonesia maksudnya.
Jadi kalau bisa kita pakai OpenWRT supaya kita lepas dari semuanya dan bisa kita bikin sendiri semua. Memang ada ya. Itu ya. Hardware-nya banyak sih kalau ya nanti kita tergantung ketergantungan yang sisa adalah tergantung hardware sih. Oke, ini kita install, kemudian ini udah gitu apt update, ini kayak update install lah kalau di OS ya. Nah, terus perhatiin sama kayak di compile kernel Linux, make menu config juga sama. Nah, cuman kita rubah di sininya. Targetnya x86, subtarget x8664, target profilnya generic, ini yang kita rubah ya, supaya dia bisa jadi jalan di komputer x86. Oke. Dia akan install ini semua. Untuk networking kita bisa IP full, TCP dump, ini yang penting banget. Ya, penting buat pemula ya maksudnya. Soalnya konfigurasi router kebanyakan makanya web UI, kita bisa pakai Lucy. Jadi Lucy dipakai supaya kita konfigurasinya pakai web UI. Oke. Routingnya kalau mau belajar bisa pakai OLSR D, Batman. Ini kalau kita mau mainan mesh network. Cuma nanti harus dicari-cari lagi, lupa saya. Ada yang buat gantiin supaya OpenWRT mirip sama Cisco. Bentar, saya tanya dulu, cek dulu ya. Udah lama saya nggak main OpenWRT. Asli, hampir 10 tahun saya nggak main. Lupa. Aplikasi di OpenWRT supaya mirip Cisco. Ada yang mirip Cisco, ada yang mirip Juniper. Oke. Kalau ke Mikrotik nggak ada. Soalnya Mikrotik tuh pada dasarnya logika berpikirnya kayak Linux aja. Jadi kita pakai command line aja udah. Lucy ini. Bukan. Bukan. Ngaco. Bukan. Bukan. Contoh perintah. Ini perintah Cisco sih. Cuman perintahnya kenapa kayak gini banget ya? Lucy. Wah, ya udah. Ya sementara inilah. Tapi ada satu lagi sih, yang satu aplikasi yang udah command line ya. Aplikasi CLI di OpenWRT dengan untuk menerima perintah mirip Cisco. Jadi ini nggak pakai ini ya, tidak pakai. Sekarang ini ya, FRR ya. Oke, dulu bukan FSR soalnya. Ya udah, sekarang berarti yang baru adalah FRR. Ini ya. Dulu bukan FRR soalnya namanya, lupa gue namanya. Ya udah, berarti ini. Ntar konfigurasinya kayak gini, ini udah Cisco ya. Jadi kalau mau CCNA segala macam, kita bisa latihannya tidak harus pakai Cisco, kita bisa latihannya pakai ini sih. Nah, sekarang coba aplikasi router di OpenWRT supaya mirip Juniper. Jadi itu vendor-vendor router gede-gede dibikinin sama OpenWRT, mirip sama JunoOS nih. Nah, lebih susah emang Juniper. Nah, aplikasinya namanya Bird. Bird 2, Bird 3. Ini mirip dengan Juniper. Konfigurasi Juniper tuh kayak codingan. Jadi kita bisa nih kayak gini, kayak coding ya, pakai kurawal segala macam. Nah, ini Juniper banget. Jadi kita bisa pakainya di Bird. Bird itu bisa kita install di OpenWRT. Jadi si OpenWRT kalau mau jadiin Cisco bisa, dijadiin Juniper bisa, dijadiin kayak kalau Mikrotik nggak terlalu sih. Kalau Mikrotik saya cenderungnya nggak pakai OpenWRT, kita download aja Mikrotik
dari mikrotik.com gitu ya. Kita download, kita bisa punya mikrotik. Oke. Jadi ini yang buat Eral ya, Eral. Gak ada GUI ya, Bro. Tapi zaman sekarang kan namanya iya udah. Sekalian kalau mau gombal di bukunya gini aja ntar. Teknik belajar konfigurasi dibantu AI. Promnya seperti apa? Dimasukin dalam buku sekalian gitu. Jadi prom yang buat kita pakai buat konfigurasi routingnya ditaruh di bukunya sekalian. Jadi bukunya itu mulai dari bikin OS, masukin ke VirtualBox, nyambungin ke GNS3, setup di GNS3-nya, belajar routing, OSPF BGP tadi ada Batman, OLSR segala macam, terus sampai pemakai AI buat konfigurasi, bisa dimasukin bukunya. Nah, sekarang kita akan masukin sini ya. Ini tadi tambahannya. Sekarang kita akan coba, ini ngompalnya sama aja. Jadi kalau kita lihat ngompalnya mirip semua, gitu ya. Nanti hasilnya akan masuk ke sini nih. Nah, cuman kita filenya OpenWrt ini 2305. Saya file yang paling barunya bukan itu sih. Coba OpenWrt. File yang paling barunya 24 kalau nggak salah. 24 berapa gitu. Download. Stable release. Nih, 25 malahan. 2512 2. Ini yang paling barunya. Parah banget lah pokoknya hari-hari gini mah. Perkembangannya dahsyat banget. Nih saya aja masih mikir 24, ternyata udah 25 sekarang udah kacau. Oke. Jadi kayak gitu. Nah, sekarang kita akan coba uji nyali. Saya punya waktu sekitar 10 menitan lagi lah. Oke, kita percobaan ya. Ini OpenWrt, ini udah, kita akan coba ini saya kerjain lagi. Siapa tahu masih ada yang miss. Ini yang lagi ngompil biarin aja, saya pindah ke sebelahnya, saya paste di sini. Ini saya slash home clear. Oke, paste. Oops, Python oops, this utils. Coba, ini ada error nih ya, di wiki saya ada error, jadi saya giniin aja, tanya ChatGPT. Jadi selalu kayak gitu sih. Biasain kalau apa kalau ada ini sebaiknya dicoba dulu. Waktu kemarin dicobain jalan tapi udah gitu biasa berubah. Ini berarti masih 2404 sudah tidak tersedia. Jadi caranya adalah oke. Saya akan yang ini yang lebih aman. Saya coba di sini. Oke. Menjerit. Ini perhatiin. Kita akan nambah hampir 1 giga 932 mega akan ketambahan. Jadi konsekuensinya downloadnya gede banget. Ini kenapa gede banget ya download ya? Si language. Dari mana gedenya ya? Kok bisa gede banget sih? Ya udah, ini saya masukin. Ini saya akan masukin nih, semua akan saya masukin ke dalam ini ya. Berarti nggak bisa selesai. Ini saya ambil aja nih 2, saya masukin ke sini. Aduh, lemot euy. Lemot. Aduh. Parah. Parah. Ya. Coba lihat apa sih? Reset. Ini apa nih? Kagak ngerti. Ini apa nih? Pakai bahasa Cina. Nggak tahu.
ngerti bahasa Cina dikasih. Harus copy paste dulu. Oh, oke, udah kebuka. Saya akan masuk. Jadi sebaiknya pakai yang ini. Ini sekalian saya ngupdate wiki saya ya. Oke. Itu takutnya dia sekalian download. Ini kali source code kali ya. Ini nggak ada. Ini nggak ada source code loh ini. Wicked. Ini nggak ada source code sama sekali nih. Kok bisa 800 mega sih? 900 mega. Ini gede banget. 900 mega tuh gede loh. Oh, oke. Dia cuma ngambil 100 mega. Cuman pas dibuka dia jadi 900. Oke, dia udah mulai buka dia. Saya sudah nge-save. Biar apa yang kita... Ini minta maaf, ini salah satu kebiasaan jeleknya Ono adalah sambil kuliah sambil ngoprek. Jadi kuliah saya bukan kuliah dosen lain kan enggak ya? Kalau saya sambil ngoprek aja ya, ada salah ya normal, namanya juga ngoprek. Bisa salah. Oke. Jadi saya sambil ngoprek ya, sambil benerin catatan. Nah, salah satu kebiasaan saya adalah sambil ngoprek saya nyatet sih. Ini catat. Catatan yang lama dirubah, ditambahin apa segala macam supaya dia lebih update, dan ini catatannya nanti bisa jadi buku si ujungnya. Jadi buku itu bisa kita tulis karena kita ngutak-ngatik ngoprek dan nyatet. Jadi yang penting sebenarnya nyatet sih, kita harus nyatet. Eksperimen harus catat semua sih. Oke, udah 70%. Kalau udah selesai, kita bisa lanjut dengan, ini udah beres nih. Nih, persiapan ekosistem environment buat build. Oke, ini udah beres. Sekarang kita akan ambil source code-nya. Caranya di sini. Ini perhatiin dia pakai ini ya. Pakai user biasa, bukan root. Oke. Jadi ini ada di home directory. CD ini tuh berarti masuk ke home directory. Clone. Kemudian save. Nah, pilih branch yang stabil. Nah, ini udah salah, 2305, sementara versi yang ini adalah 2512. Ini release candidate. Yang stabilnya yang mana ya? Mungkin yang stabil banget nih 24.10.6 sih. Ada lagi nggak? Oke. Ini 25.12.0. Berarti ada 12.2, ini yang paling akhir banget. Ini Maret tanggal 26. Sebulan yang lalu ya. Udah sebulan umurnya ya. Coba saya ganti aja ya 25.12 saja ya. Saya kasih tahu di sini, saya ganti 25.12. 25.12. Oke. Berarti 25.12. Kayak gitu ya. Saya akan kerjain ini. Oke. Saya kerjain ini buat cloning si dari OpenWRT. Coba. Oke, beres. Exit. Clear layar. Saya akan paste di sini. Kita bikin folder OpenWRT, udah gitu dia download dari GitHub si OpenWRT-nya. Kalau udah beres, kita akan coba check out OpenWRT 2512. Mudah-mudahan ada yang kena. Oke, 88, 90, 100%. Oke. Sebentar lagi maghrib nih. Maghrib kuliah bubar ya. Tapi kira-kira langkahnya nah ini langkah-langkah ini perlu dimasukin ntar ke bukunya. Oke, coba kita check out. Alah.
Oh, switch udah bener ya. Kita pakai OpenWRT 2512, switch to new branch 2512, kemudian verifikasi. Oke, udah. Oke, masuk ke mainnya. Nah, kita perlu apt update sama apt install sebenarnya. Tapi kita pakai ini. Ini apt update sama install. Kalau udah selesai kita mulai bisa compile sih. Tapi sebetulnya kalau agak gila juga kita bisa spesifik. Di sini kita bisa kasih perintah sebetulnya. Waktu di feed ini kita bisa kasih perintah. Saya pengen waktu sistem operasi saya ada OLSR-nya, ada FRR apa segala macam. Bisa dimasukin langsung waktu kita feed ini. Ini ada teleponi lah, apa bisa dicari perintahnya pakai ini ya, pakai AI. Wah, udah maghrib. Oke, harusnya tinggal make menu config, terus make all, make install. Nah, ini perlu dicatetin nih caranya buat nambahin IP full, TCP dump segala macam perlu dimasukin. Gitu ya. Oke, sudah maghrib. Saya buka puasa dulu. Terima kasih. Kita lanjut minggu depan, hari Kamis tidak ada kuliah karena saya harus ngasih workshop ternyata. Ya udah. Oke. Sampai hari Senin depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. Terima kasih, Pak.